Kita kasih tahu mereka bahwa ketika kalian sedang konflik itu kan satu hal yang biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, kita nggak usah pura-pura nggak ada masalah gitu. Jadi kita coba jujur dengan perasaan kita. Kita harus tahu bahwa ini bukanlah beban gitu. Ya, betul. Jadi kalau orang tua merasa bahwa repotin aja nih, harusnya aku bisa ngerjain yang lain. Nah, kalau kayak begitu ya akhirnya mengajari conflict resolution seperti ini menjadi sesuatu yang dihindari gitu. Kalau saya merasa bahwa itu kesempatan untuk ngajarin mereka. Karena apa? Ini akan menjadi bekal untuk masa depan. Cari tahu apa yang kita rasakan dan gitu sampai besar kita juga jadi tahu apa yang kita rasakan. Konflik itu bisa terhindar ya. Karena biasanya konflik itu terjadi karena kita tidak tahu apa yang kita rasakan dan terbiasa nunjuk-nunjuk orang. Betul. Jadi kita marah atau nggak marah itu pilihan kita. Iya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kami terus mendoakan Anda bersama dengan keluarga Anda tetap terus semangat dalam mendidik dan mengasihi anak-anak. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu melatih anak untuk mengatasi konflik. Kenapa kita harus melatih anak kita mengatasi konflik? Apa tujuannya dan apa manfaatnya bagi anak-anak kita? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah, kita masih ngebahas remaja. Conflict resolution ini dengan warna orange ya Pak? Iya, supaya nggak banyak konflik gitu, maunya seger aja. Seger ya, kayak kalau orange seperti warna jeruk gitu. Iya, ya. saya juga ngerasa ada rasa asamnya, tapi manis juga dong. Tapi memberikan kesegaran. Yes, of course, vitamin C. Betul. Kita mau ngomongin soal mengolah anak mengatasi konflik. Kayak konflik tuh akan selalu ada ya Bu Helena ya? Iya, selama kita masih hidup nggak mungkin lah kita akan selalu sama. Benar. Dengan keinginan orang lain dan apa yang kita butuhkan selalu dipenuhi orang lain, dan pola pikir kita akan selalu kompak dengan siapapun yang di sekitar kita. Is it possible? Itu nggak mungkin. Ya kan? Bahkan ke orang kembar sekalipun nggak mungkin mereka punya yang kembar sama. Suka berantem kan? Nah ini dia kan? nih. Kembar suka berantem, padahal Ila Esau sama Yakub betul. Kan? Cuma beda berapa detik kali, tapi dari rahim yang sama, bapak ibunya sama, waktu lahirnya juga cuma beda berapa detik, tetap aja tuh ada juga konflik di antara mereka. Sebelum kita bahas gimana caranya, kenapa Ibu Helena tuh kepikiran untuk ngangkat topik ini? Apa manfaatnya sih? Atau emang ada kasus apa? Yang pasti memang Pak, kita udah bahas kan tentang bagaimana mengelola kemarahan gitu ya. Kalau marah tuh boleh, tapi marah yang seperti apa? Jangan sampai berdosa, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi merusak diri sendiri dan merusak barang-barang yang gak ada salahnya gitu kan. Nah, tapi ketika kita berhadapan dengan kepentingan orang lain, kita juga bisa berbeda pendapat dan berbeda visi atau berbeda sikap, dan itu bisa menimbulkan konflik, dan itu sering terjadi di rumah tangga kan, antara suami dan istri itu suka ada konflik. Tapi sebetulnya konflik itu akan jadi indah kalau kita melewatinya dengan cara yang bijaksana, dan kalaupun ada sebuah gesekan-gesekan kayak begitu, justru itu akan bermanfaat membuat kita lebih terampil lagi di kemudian hari. Kan misalnya hari ini konflik tentang perbedaan selera makan gitu kan, kita maunya menu ini, aku menu ini, selesai nih masalahnya. Oh, akhirnya kita rupanya ketemu di tengah ya, gitu kan misalnya gitu. Atau sekalian cari menu yang lain yang sama-sama disukai. Jadi besok-besok kalau ada masalah seperti ini, kita udah tahu. Makin lama makin terampil kan, makin lama makin terampil. Jadi kalau anak-anak juga mengalami konflik di antara mereka, jangan langsung dibantuin, ya jangan langsung diambil. Udah sini mama tanganin. Oh, aku maunya mandi duluan. Enggak, aku duluan gitu kan misalnya. Terus
kita langsung ambil alih. Ya udah, apa kamu mandi di sini, kamu mandi di situ. Jadi kita terus yang menjadi problem solvernya. Ya anaknya kapan bisa terampil dong? Ada nggak sih Bu Helena yang kasusnya seperti itu? Karena ya saya yakin kita udah pernah bahas juga, semua alasan orang tua tuh karena sayang. Tapi karena dibiarkan seperti ini, dia nggak bisa menangani konflik. Ada nggak sampai kasus yang seperti ini karena dibiarkan? Iyalah. Apa namanya, makanya kita kan kelihatan banget di sekolah deh, kelihatan banget di sekolah anak-anak yang sudah terbiasa dilatih oleh orang tuanya untuk mengatasi konflik. Itu biasanya dia akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ketika ada ya ketegangan di antar temennya gitu kan, misalnya pemilihan apa atau cari ini nih suara terbanyak untuk proyek kita di kelas. Nah itu anak-anak yang udah terampil dengan conflict resolution atau mengatasi konflik itu akan lebih tenang dia. Terus misalnya dia, saya pilih ini, kita mendingan jalannya ke sana aja A, misalnya yang satu bilang B, yang satu bilang C. Ketika dia misalnya kalah, tenang aja dia. Karena tenang aja dia nggak marah-marah. Tapi kalau yang nggak terbiasa, karena selalu orang tuanya turun tangan untuk menolong dia, melepaskan dia dari konflik-konflik itu, ya kan, memberikan jalan keluar, selalu menjadi sumber untuk menyelesaikan setiap masalah perbedaan pendapat yang ada di rumah. Ya udah, jadi ketika dia di sekolah kan gak ada mamanya, gak ada papanya. Nah lo, wah dia gak bisa rem tuh. Dia akan marah-marah, gak suka aku. Marah, kamu ya, musuhin dia yuk. Gitu kan. Jadinya akhirnya sayang kan. Sayang gitu. Ya memang sih di sekolah akan dikasih tahu oleh guru yang memang mungkin sadar. Kalau guru yang gak sadar gimana? Ya kan, akhirnya kebawa terus. Dan kita bisa lihat kan bagaimana anak-anak SMA kita ada anak-anak SMA yang nggak bisa menerima konflik kan gitu kan, ketika dia punya keinginan mau nyontek ketahuan gurunya negur malah gurunya dihajar. Wah, karena dia nggak terima. Bahkan saya juga pernah lihat ada video yang viral juga tuh ya, itu anak SD kelas berapa ya, dia berani loh pukul kepala sekolahnya. Wah, masih SD loh. Iya, berani loh, karena dia ditanyain kenapa kamu begini, kenapa melakukan pelanggaran, malah kenapa, malah nantang anak SD loh. Jadi saya bilang waduh, itu nggak mungkin dia begitu kalau bukan karena peran pola asuh di rumahnya. Karena ya kan? Mungkin dibiarkan atau apa gitu ya Bu Helena? Bisa jadi karena itu tadi dianggap bahwa kalau anak tuh menentang kesepakatan gitu, ya udah kita ngalah deh sama dia, udah deh maunya dia apa, udah gitu. Jadi ketika misalnya papanya udah bilang ya nggak boleh ya naik sepeda ya siang-siang, nanti kamu kecapean, terus nanti malah kamu jatuh dan sebagainya karena kamu pulang sekolah capek gitu misalnya. Terus karena anaknya ngamuk, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Ya kan, jadi papanya udah kasih peraturan terus dilanggar-langgar, tidak ada resolusi yang baik gitu mengatasi konflik ini. Ya kan, konflik dari si bapak bilang harus begini, tapi anaknya bilang nggak mau. Terus nanti istri bilang udahlah pak, udahlah, namanya juga anak-anak udah nggak apa-apa lah. Nah akhirnya anaknya nggak terbiasa kan untuk mematuhi apa yang sudah disepakati atau mematuhi aturan orang tua, karena dia mungkin nggak tahu bahwa aturan dari orang tua itu sebenarnya adalah untuk dia gitu. Ya, walaupun dia tahu pun dikasih tahu misalnya ini supaya kamu nggak ini, nggak mau, pokoknya aku pengennya ini gitu. Ya dorongan untuk memaksakan kehendak itu dibiarkan, ya udahlah 12 lah gitu ya. Itu aja dia dengan konflik dengan dirinya sendiri, dia tidak bisa karena dibiarkan ya. Gimana dia ya, konflik dengan orang tuanya, dengan saudara yang mungkin paling sering terjadi dengan saudara, mainan, benar, ya, dengan teman, dan yang paling parah seperti tadi contohnya dengan guru. Nah Ibu Helena, kita masih akan membahas gimana cara kita melatih anak-anak kita untuk mengatasi konflik ini. Tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas melatih anak untuk mengatasi konflik. Tadi sudah dibahas kalau konflik ini tuh akan terjadi lah selama kita masih hidup ya Bu Helena, konflik akan terjadi. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi konflik dengan sesama? Karena kan kita makhluk sosial, pasti kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kayak tadi nggak mungkin lah anak kembar juga mereka punya terus-terusan ya selamanya punya pendapat yang sama. Betul. Jadi kalau dimulai dari rumah selalu ya, betul. Di rumah, dan itu sebetulnya kita semua yang dikaruniai Tuhan memiliki rumah tangga itu sebenarnya kesempatan yang sangat emas loh,
sangat emas ya. Sebagai orang tua mungkin capek ya ketika punya anak, harus mengajar, harus berkorban dan sebagainya. Tapi jangan lupa ketika kita punya kesempatan untuk berkorban, membuat anak-anak ini bertumbuh makin bijak dan makin sehat dan seterusnya. Sebenarnya pada saat yang sama kita sedang mengupgrade diri kita sendiri. Benar. Ya kan, bayangkan saja kalau kita nggak pernah mengalami bangun pagi, siapkan makanan, lalu ketika anak itu bertengkar kita harus mengajari seperti ini dan seperti itu. Berarti kan kita kemampuannya cuma bisa kerja aja, ya kan? Mungkin kita punya keterampilan sebagai dokter, sebagai guru, sebagai apa, cuma itu aja yang kita miliki. Tapi kemampuan kita untuk menjadi orang tua itu sebenarnya sangat-sangat mahal. Dan itu saya mau sampaikan sebagai bekal kalau menghadapi anak-anak yang konflik, maknanya itu sebagai sebuah Naik level lagi ya. sebuah anugerah. Benar. Padahal studi kasus terus ya, udah lama-lama profesor nih orang tua ya. Ya karena dia bilang kalau keluarga atau orang tua ini adalah satu sekolah yang nggak akan ada tamatnya. Iya, benar juga betul. sih Bu Helena. Iya, dan makin lama dia akan makin bijak, orang tua makin lama makin bijak. Tapi kalau orang tua tidak mau menghadapi ini, bodo amat lah, itu urusan sekolah, itu urusan pendeta, itu urusan guru ya. Itu ya akhirnya orang tua sendiri akan menyimpan masalah itu menjadi besar pada saatnya. Ya, jangan kan? sampai nih nyeselnya nanti pemirsa. Iya kan, lebih ketika baik nanti sekarang. misalnya kita sudah tua, sudah lemah deh, tulang-tulangnya sudah mulai ya keropos gitu ya, udah nggak sanggup lagi untuk banyak bicara. Nah anaknya sana berantem, jambak-jambakan udah gede kayak begitu, bobo golok sana kemari, apa nggak sedih sih kita? Pasti. Itu kan dia bisa begitu karena memang dari kecil sudah terbentuk. Iya. Ya kan udah terbentuk kebiasaan untuk tidak menghormati antara kakak dan adik, kebiasaan untuk tidak menghadapi konflik dengan tenang, ya selalu berusaha ingin menguasai, ingin menang. Saya senang banget ya ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak mau menunjukkan pada anak-anak saya bertengkar dengan keluarga. Jadi walaupun keluarga menyakiti saya akan berusaha untuk mengalah. Karena saya tanamkan pada anak saya bahwa kalau kita bertengkar, apalagi dengan keluarga, itu menang kita jadi arang gitu kan. Kalau kita kalah jadi abu, sama aja. Jadi sebenarnya pada saat kita menghadapi sebuah kondisi yang kayaknya ini urusan antara menang dan kalah, pikirkanlah, prioritaskan adalah pertahankan hubungan gitu. Ya udahlah, kalau kita emang harus ngalah nggak apa-apa. Tapi kan hubungan tetap baik gitu. Nah dan ini yang mau kita latih ke anak-anak. Langsung nih Bu Helena, gimana caranya ketika kita melatih anak-anak ini, bisa dari anak yang masih kecil atau mungkin sudah remaja. Kalau remaja saya yakin pola berpikir mereka kan sudah terbentuk ya. Cara orang tua bagaimana mengatasi konflik sederhana deh Bu Helena, berantem kakak adik, kayak itu gimana Bu Helena? Rebutan mainan itu yang sering ya, rebutan mainan. Kalau perempuan biasanya rebutan baju Bu Helena. Ya, sekarang kita kasih tahu mereka bahwa ketika kalian sedang konflik itu kan satu hal yang biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, kita nggak usah pura-pura nggak ada masalah gitu. Jadi kita coba jujur dengan perasaan kita. Saya lagi rebutan mainan misalnya. Kita lihat nih mereka. Iya, aku ini. Kenapa nak? Nggak apa-apa. Loh, kamu kenapa teriak-teriak tadi? Kamu pasti kesel ya. Kamu udah rasa kesel atau gimana? Kesel lah mami, nggak apa-apa ngomong aja. Kesel itu satu hal yang wajar kok gitu kan. Terus kesel mam, soalnya itu kan tadi aku udah pegang duluan, tapi si Ade ini nih suka ngerebut kebiasaan mam gitu kan. Terus iya Ade begitu ya. Enggak, tapi kan ini punya aku. Gitu. Nah kita izinkan mereka untuk memilih misalnya, tapi memutuskan mereka ya. Iya. Kita memilih. Oke, kamu boleh pilih bergiliran atau main sama-sama. Nah, jadi keputusannya bukan dari kita kan? Berarti bukan kita, yaudah main aja dulu gitu. Kalau itu kan porsinya dari kita. Ya. Nah ini kita suruh dia yang pilih, walaupun mungkin mereka punya kemampuan berpikir mungkin belum maksimal ya, karena kan belum masih umur segitu sih. Ya. Kan kita lebih tua nih, ya kan kita udah punya pengalaman selama ini dalam mengatasi konflik kan. Nah kita ajari mereka untuk membuat keputusan dalam mengatasi perasaan mereka. Pertama mereka jujur dulu dengan perasaannya. Kamu merasa seperti apa nak? Nggak adil mami. Oke, kalau kamu aku kesel mami karena kakak nggak mau nggak mau ngalah sama aku adanya. Misalnya kayak gitu kan. Nah ya sudah kita tawarkan. Oke, putuskan
mau makan bersama atau gantian. Oke, terus gantian, aku duluan deh, sweet aja dulu, gimana? Kan ada bisa sweet, bisa gambreng, gimana? Jadi biasakan mereka membuat keputusan sendiri, ya kan? Sehingga itu akan membuat mereka lebih terampil di kemudian hari. Nah, setelah itu ajari mereka juga untuk bersikap tenang menghadapi segala sesuatu. Ini kayaknya susah nih Bu Helena, bersikap tenangnya ini gimana? Ya, jadi kalau pas lagi ribut kayak begitu, misalnya gini, aku pokoknya, misalnya gitu kan. Oke, belum sampai keputusan, nah ya udah semua duduk dulu ya. Oke, minum dulu, sana minum dulu. Nanti kita kesini lagi. Oke, gitu. Kadang-kadang kalau saya di rumah ya, jujur aja ya, untuk masalah yang nggak terlalu berat sebenarnya karena masih kecil ya, itu kadang-kadang saya izinkan loh setengah jam, kadang-kadang saya jabanin nggak apa-apa lah. Yang penting mereka belajar ya untuk menyelesaikan konflik gitu. Betul. Jadi saya nggak mau langsung overhandle. Kadang-kadang suami saya suka bilang, udah ngapain sih mesti pakai acara diskusi segala sama anak-anak. Ya, karena mungkin orang kayaknya buang-buang waktu, udahlah biar cepet aja. Iya, tapi kan akhirnya nanti besok-besok akan terulang kembali. Oke, Iya betul. kan? Nah, ini pelajaran juga nih. Dan jangan salah, seperti yang saya bilang tadi, kan nggak selalu orang tua ada pada saat mereka mengalami konflik. Benar. Kalau konfliknya sama kakak adiknya, lah kalau sama temannya, ya kan? Iya. Kan kita nggak lihat. Nah, masa kita hadir lagi, panggil mami dulu, mami sini dulu. Ya, Saya nggak kebayang sih Bu Helena kalau nanti dia makin dewasa, ada konflik di tempat kerjanya. Ya kan? Saya pikir itu kesempatan ketika anak-anak berkonflik, itu kesempatan saya untuk mengajarkan anak saya bagaimana membuat resolusi konflik atau bagaimana mengatasi konflik ketika itu terjadi dan membuat dia merasa tidak nyaman, kesal, jengkel, tidak adil, dan seterusnya gitu. Nah, berarti yang pertama adalah mereka kenali dulu. Mereka kenali emosi mereka, mereka marahnya kenapa? Kamu kenapa marah? Kamu kayak nangis gitu kenapa? Gitu kan. Baru berikan mereka waktu untuk mengambil keputusan. Iya, nah setelah itu tawarkan alternatif untuk menyelesaikan masalah mereka berdua gitu. Ini jadi pelajaran yang menarik banget sih Bu Helena, karena mungkin sebagai orang tua mendengar anak berantem tuh misalnya udah capek duluan. Dan yang saya sering lihat adalah orang tua udah nggak sabar, dua-duanya dihajar gitu kan. Dan sampai nggak mau memberikan waktu kayak tadi Bu Helena mereka untuk berdiskusi satu dengan lain. Kita masih akan membahasnya, pasti akan ada tips-tips berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami The Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas melatih anak untuk mengatasi konflik. Tadi beberapa tips sudah Ibu Helena bagikan. Biarkan anak ini untuk mengenali betul. Mereka tuh marah kenapa. Karena pasti kayak tadi contohnya kakak adik lah ya yang muda. Biarkan mereka, lalu kita tawarkan solusi. Tapi bukan kita yang mengambil keputusan. Kalau udah makin gede, kita biasanya nggak tawarkan solusi, tapi kita tanya sama dia, menurut kamu harusnya bagaimana? Ya, gitu. betul. Tapi kalau masih 3 tahun, menurut kamu gimana? Pokoknya gitu kan. Iya. Tapi kalau udah SD kelas 1, kelas 2, menurut kamu gimana? Harusnya gimana? Harusnya kau duluan dong. Kenapa begitu? Karena gitu. Apakah harus begitu gitu kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan kemampuan dia untuk berpikir, untuk berlatih tentang bagaimana mengatasi konflik. Perlu biarkan mereka lah ya yang mengambil keputusan, karena biasanya orang tua udah terhenti di sini Bu Helena. Udah ya, jadi orang tua yang shortcut nih ngambil keputusannya sendiri. Betul. Nah, ini yang harus kita mulai pelajari. Lanjut Ibu Helena, apa tips berikutnya? Tadi yang berikutnya tadi kan setelah solusi, terus mereka misalnya memang kayaknya masih very marah, struggle ya untuk mengatasi kemarahannya itu, ya suruh mereka cooling down dulu. Disuruh minum dulu kayak gitu. Kamu kalau nggak bisa ngomong pelan-pelan, sebaiknya tenang dulu, minum dulu di sana Gi. Kamu suaranya kenceng banget tuh, marah banget nih kamu kayaknya nih, redakan dulu ya sayang ya, gitu. Atau nggak paling nggak kita peluk dua-duanya. Ya kalau masih kecil dua-duanya peluk. Kenapa sih nak? Kita bisa kok ini masalah biasa ini. Ya kayak gimana bagusnya ya? Gitu, misalnya kalau udah agak gedean SD, tapi kalau masih kecil, mama kasih pilihan nih, pilih mana gitu ya, apakah mau main bareng-bareng atau bergiliran, terserah kalian, ayo pilih mana. Terus aku bergiliran, berbeda nih misalnya gitu. Berbeda. Sekarang kita pilih salah satu, mungkin dengan sweet barangkali atau gambreng, pilih mana nak gitu.
ya kan, yang menang ya. Ya biasanya anak saya itu suka curang tuh gini. Sekali aja ya, 3 kali mam. Jadi lucu-lucu, tadi marah jadi ketawa-ketawa akhirnya kan. Oke, terus yang berikutnya memang kita selain bersikap tenang, kita juga ajari mereka untuk untuk biasakan spesifik gitu loh. Spesifik untuk menentukan apa sih yang membuat dia terganggu. Oke. Kenapa sih? Jadi membantu mereka untuk cari tahu diri mereka tuh Kenapa kenapa. juga kamu harus main ini gitu loh. Kan ada mainan yang lain, kenapa? Karena entar lama oh iya mam ya, aku main itu aja. Iya, emang ngapain juga sih kan gitu kan. Jadi kadang-kadang ya itu mungkin ada perasaan harga diri juga ya. Aku kan kakak gitu, yang adek aku kan adek. Jadi akhirnya sebenarnya bukan masalahnya, bukan mainannya, tapi merasa pengen punya power gitu kan. Atau sebenarnya mereka pengen main bareng tapi gengsi kali. Nah gitu, jadi kalau kita bisa jelaskan bahwa enak loh main bareng, kan kamu nanti main sendiri mana enak sih, masa main kartu-kartuan domino kayak begini sendiri, gimana jualannya kamu sendiri, coba berdua, oh iya mam ya, iya kenapa harus ribut gitu, naik sepeda ya udah boncengan lah gitu kan, kenapa harus salah satu yang naik gitu. Tapi mam berat mam, ya udah kalau begitu gantian berapa menit nih, hitung aja. Kalau dulu anak saya tuh karena sepeda cuma satu ya, 3 menit udah gantian. Kita punya ayunan di rumah kan, ayunannya kan cuma satu juga dong, masa harus 2 sih, 2 anak kan satu kan, itu cuma gitu, hitung 30 ya, 1, 2, dan cepetin 3, 4, 5, ih curang. Tapi itu jadi membuat mereka lebih bonding ya, Bu. Iya gitu, dan akhirnya mereka juga belajar berhitung juga kan. Betul. Nah jadi untuk alternatif penyelesaian masalah konflik di antara mereka itu bisa sangat kreatif deh, tergantung dari kita orang tuanya mengarahkan mereka gitu. Terus kemudian juga ya biasakan juga anak-anak tidak berkomunikasi dengan cara yang menyakiti ya, atau tendensius menghakimi. Misalnya gini, mami kakak ini loh bikin aku kesel. Loh kok kakak bikin kamu kesel? Emang kenapa? Karena suara rebutan itu kan. Oh, yang kesel siapa? Kamu kan, jauh sudah kamu bilang lah, aku kesel karena kakak tidak mau mengalah gitu. Ya kan, dari kamu kan. Kamu yang merasa kesel kan, bukan si kakak yang bikin kan. Walaupun kakak nggak bikin rebutan, misalnya kakak mau main yang lain juga, kalau kamu udah kesel aja gitu kan. Jadi biasakan untuk I statement. Jadi aku kesel, kenapa kesel? Karena kakak nggak mau ngalah gitu. Misalnya, oke, berarti kamu mau kakak ngalah gitu. Terus, ya mam, tapi aku ngalah terus gitu kan. Oke, jadi pada saat seperti itu kita bisa mengarahkan mereka misalnya gini. Oke, nah emang ngalah seperti apa sih yang kamu mau? Ya kakak memang nggak boleh main seperti ini. Boleh mam, tapi kan aku duluan gitu. Oke, kalau begitu menurut kakak seperti apa maunya gitu kan. Jadi ya udah, enak kok. Ketika akhirnya mereka selesai tuh seru, tau gak sih? Aku bilang oke, udah ya, berarti kakak sebenarnya sayang gak cuma adiknya? Sayang. Ada sayang sama kakak? Sayang. Pelukan lah kalau begitu. Siapa yang sudah merasa tersakiti? Aku. Kamu? Siapa yang merasa nyakitin kakaknya? Aku. Oke, siapa lagi? Aku. Oke, kalau gitu gimana? Kalau udah menyakiti harusnya gimana? Minta maaf. Maaf ya kakak, nggak ulang lagi. Abis itu pelukan, seru. Aku terus merindukan loh masa-masa itu. Sekarang anakku udah gede-gede, jauh-jauh gitu ya. Dulu tuh kayak mengajarkan mereka untuk mengatasi conflict resolution itu tuh menyenangkan sebenarnya. Tapi memang satu sisi kita harus tahu bahwa ini bukanlah beban gitu. Ya, betul. Jadi kalau orang tua merasa bahwa repotin aja tuh, harusnya aku bisa ngerjain yang lain. Nah kalau kayak begitu ya akhirnya mengajari conflict resolution seperti ini menjadi sesuatu yang dihindari gitu. Kalau saya merasa bahwa itu kesempatan untuk ngajarin mereka, karena apa, ini akan menjadi bekal untuk masa depan. Dia nanti pada saat kuliah nggak ketemu saya, konflik dengan guru, dosen atau temannya, dia sudah tahu bagaimana mengelola perasaannya, mengelola hubungannya, apa yang harus dilakukan, prioritas pertama apa gitu kan. Jadi kan saya selalu bilang bahwa daripada musuh mending ngalah lah. Kenapa sih? Ngalah aja lah. Ya kan? Tapi kita tahu kayak tadi cari tahu apa yang kita rasakan, dan gitu sampai besar kita juga jadi tahu apa yang kita rasakan. Konflik itu bisa terhindar ya, karena biasanya konflik itu terjadi karena kita tidak tahu apa yang kita rasakan dan terbiasa nunjuk-nunjuk orang. Betul. Jadi sebenarnya
kita marah atau nggak marah itu pilihan kita. Iya. Kalau kita bilang enggak, aku nggak mau marah, tapi aku dikatain, biarin aja dia mau ngatain aja. Aku bilang aku nggak mau marah karena aku nggak mau masuk di kuping, aku udah keluarin lagi, gitu kan? Betul. Jadi kalau saya mau seneng, saya mau marah, saya mau kesel, saya mau sedih, itu bukan karena orang lain, karena pilihan saya gitu. Saya selalu ajarin anak saya seperti itu. Jadi marah atau nggak marah itu pilihan kamu. Kalau kamu nggak mau marah bisa aja kok. Buktinya banyak orang tuh dikalahin sama temannya. Enggak, ini punya aku. Ya udah, ini aku ya udah. Nggak boleh main ya udah. Nggak ada temenan ya udah, nggak apa-apa gitu, baik-baik aja. Masih ada pilihan lain. Santai aja nak. Karena apa? Karena kamu yang berhak menentukan. Kamu mau happy, kamu mau marah, atau kamu mau sedih, itu pilihan kamu. Wah, ini luar biasa satu pelajaran bahwa ternyata mengajarkan anak mengatasi konflik ini adalah satu kesempatan bagi kita para orang tua. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan ini para orang tua, dan selalu ingat kita terlebih dahulu yang harus tenang. Ya, benar Ibu Helena ya. Betul. Nah, Ibu Helena sekali lagi terima kasih banyak telah berdiskusi bersama dengan kami, dan pemirsa sekalian terima kasih telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.